Oke, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang hidangan pembuka. Biasanya kalian menemukan hidangan pembuka ini di mana? Di restoran, makan, terus apa lagi? Hotel, ya, apa lagi? Warung camilan, ya boleh. Terus biasanya disajikannya bagaimana? Dalam porsi kecil. Kemudian kalau nggak panas nggak enak, ya betul, boleh. Terus apa lagi? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidangan pembuka dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan appetizer, dan dalam bahasa Perancisnya kita kenal dengan hors d'oeuvre. Itu semua artinya sama ya, yaitu hidangan pembuka. Nah, hidangan pembuka atau appetizer ini merupakan hidangan yang disajikan dalam porsi kecil dengan fungsi untuk merangsang selera makan dan disajikan sebelum hidangan utama itu disajikan. Nah, jenis hidangan pembuka itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan suhu penyajiannya dan bahan yang digunakan. Nah, jika berdasarkan suhu penyajiannya, yang pertama yaitu ada cold appetizer atau hidangan pembuka dingin. Nah, cold appetizer atau hidangan pembuka dingin ini umumnya menggunakan bahan-bahan yang suhunya itu ada pada suhu ruang. Jadi dingin gitu ya nggak dingin yang beku itu nggak, cuman di suhu ruang. Nah, pada proses pengolahannya hidangan pembuka ini juga nggak jarang sih, minim menggunakan api. Contohnya tuh ada deviled egg ya. Deviled egg ini telur rebus yang kuningnya diambil, kemudian dihancurkan dan dicampur dengan mayones serta bumbu-bumbu lain seperti lada, mustard dan sebagainya, kemudian disajikan lagi di dalam putih telur itu. Kemudian selanjutnya ada hot appetizer atau hidangan pembuka panas. Hidangan pembuka panas merupakan hidangan yang disajikan di mana hidangan yang pada proses pengolahannya itu menggunakan bahan-bahan yang suhunya tinggi dan disajikan dalam keadaan panas, dan juga pastinya menggunakan api. Nah, suhu yang umumnya digunakan untuk penyajian hidangan pembuka panas ini yaitu antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Contohnya itu ada bitterballen. Tahu bitterballen? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Bitterballen itu mirip sama bakso, cuman bitterballen itu digoreng gitu ya, sesuai warnanya coklat kan, itu karena digoreng. Nah, itu nyajiannya juga menggunakan saus untuk menambah variasi rasa dari bitterballennya itu sendiri. Nah, bahan utama dari bitterballennya itu menggunakan daging, bisa daging sapi atau daging ayam gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hidangan pembuka sesuai dengan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu ada sur side complete. Nah, sur side complete itu merupakan jenis hidangan pembuka yang dimana bahan-bahan yang digunakan itu menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dengan harga relatif murah dan terjangkau, dan umumnya itu terkadang juga bisa menggunakan bahan-bahan yang memang sudah ada di dapur atau yang bahan dari sisa pembuatan hidangan utama. Misalnya kan kalau hidangan utama kan komplit ya, ada sayuran, kemudian ada protein, terus ada dressing atau sausnya juga kan bisa, dan itu bahan-bahan itu tadi, sisa bahan-bahan itu tadi kan bisa diolah ya menjadi hidangan pembuka. Misalnya tuh ada salad, kemudian ada sandwich, itu kan juga bisa. Kemudian yang selanjutnya ada hors d'oeuvre varias. Nah, hors d'oeuvre varias ini merupakan jenis hidangan utama yang dimana bahan-bahan yang digunakan itu merupakan perpaduan antara hidangan yang
relatif murah dan terjangkau, serta hidangan yang cukup mahal atau premium gitu. Dan yang terakhir ada Horse de Ouvre Royal. Ini merupakan bahasa Perancis yang jika diartikan ke bahasa Indonesia itu piringan kerajaan. Sesuai dengan namanya, jenis hidangan ini menggunakan bahan-bahan yang mahal atau terkadang itu cukup sulit untuk didapatkan gitu ya. Misalnya seperti ada truffle, kemudian ada lobster, itu juga bisa, kepiting, itu kepiting yang mahal ya, tapi itu juga bisa. Nah, selanjutnya ada fungsi dari hidangan pembuka. Yang pertama yaitu merangsang selera makan agar kita antusias atau semangat gitu ya, mau untuk mengkonsumsi atau makan hidangan utama. Kan hidangan pembuka keluar nih. Nah, itu kan biasanya rasanya gurih ya atau bervariasi. Nah, ini fungsinya adalah untuk merangsang selera makan kita agar kita tertarik gitu untuk mengkonsumsi hidangan utama itu. Dan yang kedua adalah menunggu sebelum hidangan utama disajikan. Nah, hidangan utama itu kan biasanya sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, kan biasanya komplit ya. Maksudnya komplit itu proteinnya ada, sayurannya itu ada, kemudian karbohidrat dan sebagainya itu kan ada. Itu kan disajikan dalam keadaan cantik ya, dan itu kan juga membutuhkan waktu. Jadi hidangan pembuka ini juga dapat mengulur waktu untuk menunggu hidangan utama itu disajikan. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga ada disajikan dengan variasi rasa. Nah, hidangan utama ini yang sudah biasa kita ketemui juga itu disajikan dalam variasi rasa yang fungsinya untuk merangsang selera makan kita ya. Jadi berkaitan, ini semua itu berkaitan gitu. Dan tujuan fungsi utamanya itu untuk merangsang selera makan kita agar kita mengonsumsi atau makan hidangan utama itu dengan baik. Dan yang terakhir ada memperkenalkan tema makanan. Nah, hidangan pembuka, jenis, bahan, dan hidangan apa yang disajikan dalam hidangan pembuka itu berkaitan dengan tema yang tidak jauh berbeda dengan hidangan utama itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada kriteria hidangan pembuka. Yang pertama yaitu perpaduan rasa. Nah, perpaduan rasa ini fungsinya untuk menggugah selera makan kan. Nah, ya itu, jadi kriteria harus fungsi itu kan berkaitan dengan kriteria. Jadi ya itu, yang pertama ini kan ada perpaduan rasa, sehingga kita saat mengolah hidangan pembuka itu tentunya harus menggunakan bahan-bahan yang beragam serta bumbu-bumbu yang beragam agar menghasilkan hidangan yang bervariasi rasa. Misalnya itu kan seperti ada salad atau sandwich gitu ya. Sandwich itu kan biasanya kan ada protein, karbohidrat, dan sayurannya. Nah, itu kan kalau dari karbohidrat, roti itu kan punya rasa manis. Kemudian kalau dari proteinnya kan ada rasa sedikit juicy, gurih gitu kan, dan sayurannya kan ada rasa segar. Kemudian untuk sausnya kan bisa rasa asam. Nah, itu salah satu contohnya itu seperti itu. Nah, yang kedua ini kan variasi rasa juga hampir sama, tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga ada bahan yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan itu umumnya menggunakan bahan-bahan yang fresh, segar, dan sekali pakai. Tujuannya adalah untuk menghasilkan hidangan pembuka dengan kualitas yang baik dan dapat diterima oleh tubuh. Dan yang terakhir ada berat dan penyajian hidangan pembuka. Nah, untuk satu porsi hidangan pembuka itu biasanya disajikan dengan berat 60-85 gram. Nah, ini adalah salah satu contoh hidangan pembuka Asia yang kalian sendiri juga tidak asing. Ada yang tahu ini apa? Ya, yang sebelah kiri ini ada mandu, dan yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini ada mandu, dan yang sebelah sana dumpling. Saya yakin kalian juga pasti pernah nyoba lah
Kalau di Indonesia itu siomay udah jauh berbeda kan ya, dari kulitnya kemudian bahan isiannya kan juga udah jauh berbeda. Bahan isiannya kan umumnya menggunakan bahan utama protein ya, yang protein hewani seperti ayam, udang, kemudian daging sapi itu juga bisa. Tapi kalau di luar negeri, apalagi di Cina, ini dumpling itu bisa menggunakan babi gitu. Kemudian range-nya ada nih spring roll, bahasa kerennya ya, atau kalau di Indonesia tuh lumpia. Tuh, ini lumpia yang disajikan dalam keadaan panas atau hot appetizer. Ini lumpianya Indonesia, nggak Indonesia aja sih, Asia Tenggara juga ada lah banyak. Tapi kalau di Vietnam itu ada spring roll yang terbuat dari pepper rice. Ini kan pakai kulit lumpia nih yang terbuat dari bahan dasar tepung dan air ya. Tapi kalau di Vietnam itu ada spring roll-nya itu terbuat dari bahan utama, bahan kulitnya itu dari pepper rice. Kalau pepper rice kan yang bentuknya bulat itu ya. Nah itu dicelupkan ke dalam air, kemudian isiannya itu biasanya udang rebus, kemudian wortel segar, daun seladri atau daun kemangi itu juga bisa, kemudian timun yang kemudian digulung. Jadi maksudnya itu ke cold appetizer dan disajikan dalam keadaan segar, disajikan bersama saus gitu kalau di Vietnam. Nah ini ada salad sesuai dengan kriteria dari hidangan pembuka tadi, yaitu menggunakan variasi warna dan variasi rasa, di mana underline-nya ada selada atau sayuran hijau, kemudian ada body of saladnya ada telur, kemudian ada kacang-kacangan, dan juga ada ya seperti itu. Karena ini gambarnya sederhana, jadi tidak ada dressing ataupun garnish ya. Nah selanjutnya ada klasifikasi hidangan pembuka. Oke, karena waktu kita sudah mepet, jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama, klasifikasi hidangan salad. Nah, salad merupakan merupakan hidangan campuran dari sayuran hijau segar, buah, daging, dan yang dihidangkan atau disajikan bersama dressing. Nah, komposisi dari salad sendiri yang pertama ada a base salad atau underliner. Nah, underliner dari salad itu umumnya menggunakan sayuran hijau seperti selada, letuk, kemudian bayam, itu kubis itu juga bisa. Kemudian yang selanjutnya ada a body of salad. Nah, a body of salad ini bagian setelah underlinernya gitu ya. Jadi misalnya seperti bisa telur, tomat cherry, timun, kemudian ada ayam itu juga bisa. Dan selanjutnya ada dressing atau saus yang digunakan. Nah kalau sausnya itu umum ya, tapi sekarang kan banyak ya. Kalau kita temui di pasaran itu ada Thousand Island itu bisa untuk salad, mayones aja itu juga bisa. Kemudian salad dressing yang namanya salad dressing itu ada juga bisa. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya terbatas, jadi ini nanti PPT-nya akan saya kirim di Google Classroom. Kalian pelajari sendiri ya, dan disiapkan untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengadakan post test dan pre-test. Oke, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi pertanyaannya disimpan dulu, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke.